Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita cukupi 10 menit lagi aja barangkali Bang Haji ya. Nanti selebihnya silahkan untuk mau tanya jawab silahkan. Ya, kita boleh curhat ya. Curhat dong. Berikutnya, tadi kita sudah sampai kepada bagaimana kita mencoba untuk mengendalikan diri ketika marah ya. Rasul tadi menyatakan bahwa idza ghadiba falyaskut. Apabila engkau marah ya, maka upayakan untuk diam ya. Semuanya diam Bang Haji. Jadi mulut diam, kemudian tangan pun atau anggota tubuh yang lain pun diam ya. Nah, kenapa? Karena kan dalam hadis yang lain ada disebutkan as-sumtu hikmatun. Yang namanya diam itu adalah penuh dengan hikmah ya. Jadi ada keutamaan diam ya, yaitu adalah ya, diam itu mencirikan kita mempunyai hikmah, mempunyai kebijaksanaan, mempunyai karisma ya, dan juga mempunyai wibawa, betul, dan terjaga kewibawaannya walaupun dia saat itu sedang marah. Kalau dia diam itu bisa menjaga tetap wibawa ya. Karena seseorang justru akan jatuh wibawanya ketika dia mengikuti nafsu amarahnya. Contoh misalkan mak misalkan, bukan mama di sini Bapak Ibu ya. Sono Bang Haji ya kan, di sini mah insyaallah. Jangan enggak marah. Enggak pernah marah. Enggak marah enggak. Ya. Nah, kalau di sini mah ahli senyum ya. Senyum. Enggak pernah marah. Senyum, belakangnya dipoles palanya. Ya, mama di sono misalkan anaknya kecil-kecil istilahnya bangur banget ya. Padahal itu anaknya, karena dia nggak bisa menahan amarahnya sampai keluar kata-kata yang tidak pas misalkan. Apa kira-kira Bu? Kebun binatang. Nah, ada kebun binatang. Yang lebih parah ini Bang Haji. Dasar lo, anak setan lo. Nah itu dia. Kalau tuh anak dibilang anak setan, berarti anak siapa dia? Nah, yang setannya siapa kan begitu? Ya kan? Naudzubillahi min dzalik. Tapi itu mama di sono Bang Haji sekali lagi ya. Bener. Di sini insyaallah. Alhamdulillah enggak salah. Ya, gitu. Nah, ketika dia melakukan itu tadi kemuliaan dirinya, padahal dia adalah sosok seorang ibu yang jangankan manusia, Allah sendiri memuliakan sosok seorang ibu ya. Itu kalau begitu modelnya, naudzubillahi min dzalik, kemuliaannya itu menjadi pas ketika Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita kalau lagi marah diam. Pemahaman kebalikannya, kalau ada orang diam berarti sedang mengaji ya Bu. Kabur. Marah kabur. Kalau istilahnya biasanya kan senyum kan, ini dia mulu dari pulang kerja segala macem. Nah itu ada tanda-tanda tuh ya. Udah ademin deh, gimana caranya kayak begitu ya, gitu. Nah itu petunjuk Rasulullah yang pertama. Yang kedua yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah Rasulullah SAW pernah menyatakan ya, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau seseorang itu sedang marah dan memang dia posisinya berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kemudian dilanjutkan ya, fa in zahaba anul ghadabu wa illa falyadtaji'.
apabila amarah telah pergi darinya, maka itu lebih baik darinya, dan jika belum, hendaklah ia berbaring. Benar Bang Haji. Jadi apa ya? Bukan dalam tanda petik lucu-lucuan, enggak. Memang betul. Jadi ketika kita sedang marah itu dalam posisi berdiri, mendingan tinggal tidur aja. itu dia. Maksudnya begitu, bahasa kita kan ada begitu ya. Kalau lagi marah, ngapain gua ngeladenin lu? Udah mendingan gua tinggal tidur lah. Gitu. Nah, itu untuk istilahnya meredam emosi yang sedang bergejolak dalam diri kita. Dan itu memang petunjuk Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Makanya kalau ketika kita emosi, ya sekali lagi, memang energi yang ada dalam diri kita itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena emang ada dua sumber energi. Energi kita manusia dengan energinya setan. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan, kalau berdiri kemudian sedang marah, maka duduk. Nah, itu maksudnya adalah untuk mengurangi energi yang ada itu. Masa iya duduk bisa istilahnya nendang kan begitu. Masa iya duduk bisa istilahnya ngegampar dan lain sebagainya kan. Apalagi kalau duduk masih marah juga dia berbaring. Ada orang berguling. Itu bukan marah Bang Haji, ngambek. Ya, masa iya orang berbaring gitu kan bisa marah. Bisa nampar, nabok, nendang segala macam kan enggak. Bener itu. Berarti Rasulullah cerdas memang luar biasa ya. Nah, ini petunjuk-petunjuk barangkali untuk bisa kita coba amalkan ya ketika marah itu datang. Nah, gitu. Di samping kita pun harus juga mengetahui tentang keutamaan-keutamaan menahan amarah atau mengendalikan amarah. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mengendalikan amarah. Ya, yang pertama Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab," kata Rasul. Kata Rasulullah, bukan orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, pandai berantem. Ya. Tapi menurut Rasul, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata memang marah itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Menguras energi kita gitu. Makanya ya, ada yang meriwayatkan bahwa Imam Ibnu Battal misalkan mengatakan bahwa melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh. Sebab kalau musuh nyata, marah nggak ada bentuk. Dan musuh di bagian luar tubuh kita, kalau marah Dalam tuh. di bagian dalam tubuh. Ya kan? Ya mungkin sama lah kayak ngadepin corona lah gitu ya. Kan nyindir Bang Haji, ya kan? Kalau perang istilahnya ya kan, musuhnya nyata, ada tentara depan kita, musuh segala macam. Bisa kita lihat, bisa kita bidik, bisa kita tembak. Tapi ngelawan ini. Nah itu ntar deh ya. Ada lagi bab khususnya. Nah, jadi Rasulullah mengapresiasi sedemikian rupa tentang orang yang mampu menahan diri ketika amarahnya datang. Makanya Rasulullah sebut itu orang yang kuat deh, gitu. Ya. Jadi menurut pandangan Rasul, orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, berantem dia menang terus sama siapapun, 10 orang, 20 orang segala macam, bukan. Tapi yang Rasulullah nyatakan sebagai orang kuat adalah orang yang siap atau mampu menahan amarah. Saya pernah seumur umur sekali menahan amarah, bener Pak Haji.
Wah, itu nyesek dada saya itu. Tapi alhamdulillah nggak keluar itu. Tapi emang bener ya. Sama siapa Tat marah? Lah, jangan rahasia. Iya. Bang Haji telepon lagi. Ya, Bang Haji telepon. Ya, jadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi sosok yang bisa mengendalikan amarah karena mengetahui tentang keutamaan mengendalikan amarah. Yaitu apa? Rasulullah pernah menyatakan, "Man kazama ghaizan wa huwa qadir ala an yunfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyarahu Allahu minal hauri al-aini masya." Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menahan marah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk yang ada. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih mana bidadari yang dia sukai. Wah, coba nggak marah ini. Ya enggak? Enggak marah. Ya. Disebut bidadari berarti perempuan. Ini hadis untuk laki-laki berarti ya. Nah, ini ada yang ngademin buat laki-laki, ada yang ngejengkelin ya. Kenapa? Yang ngademinnya adalah yaitu tadi ganjarannya adalah Allah bakal umumin di hadapan manusia banyak ya pada hari kiamat nanti, bahwa sang laki-laki ini entah siapa itu ya mungkin saya, mungkin Bang Haji ya kan, dan bapak-bapak yang ada di sini, bahwa dialah orang yang sudah mampu menahan amarahnya padahal dia bisa untuk melakukan amarahnya itu ya. Nah, Allah umumin tuh, Allah kasih informasi kepada manusia seluruhnya tuh. Ini manusia luar biasa nih, bisa nahan marah segala macam gitu. Ya. Dan yang kedua, ini yang ngademin adalah ya ganjarannya Bang Haji. Yaitu apa? Allah suruh pilih tuh di antara bidadari yang ada di surga tuh, ya kan? Yang memang Allah udah ciptain, dan ternyata ada bidadari khusus bagi orang yang mampu nahan amarah. Coba itu. Kan kalau kayak begini adem dia. Rambutnya diulai-ulai. Adem. Ya, ini ngademin. Cuman ada yang agak-agak bikin ini ya kan. Ini hadis berarti kan nunjukin bahwa di antara laki-laki dan perempuan yang memang berpotensi untuk marahnya gede banget adalah laki-laki Bang Haji. Gitu. Ini yang kagak ngenakin gitu kan. Gitu. Tapi intinya Rasulullah SAW tentang amarah ini pernah memberikan penjelasan-penjelasan yang menunjukkan bahwa ternyata ada keutamaan ketika kita mengendalikan amarah. Dan yang terakhir, ini yang langsung straight to the point. Jadi Rasulullah SAW pernah menyatakan, ya, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah. Balasannya buat kamu adalah surga. Oh, surganya dapat. Masuk dalam surga, bidadarinya disuruh pilih, ada bidadari khusus, ya kan? Coba itu. Kalau ibu-ibu nggak mau, ibu-ibu mau supaya Nana marah nggak dapat bidadari. Bidadari ibu-ibu ya kan. Tapi ada katanya bidadara, cuman nggak tahu deh. Saya belum nemuin hadisnya bidadara itu yang mana kan begitu. Nah, ini keutamaan menahan amarah. Yang mudah-mudahan kalau kita sudah mengetahui keutamaan menahan amarah seperti ini, ya tentunya karena ilmunya udah punya, maka kita mampu untuk mengamalkan itu. Ya, insya Allah karena ilmu udah dapat, kita mampu mengamalkan itu. Nah, yang terakhir ada sesuatu hal ini yang tambahannya plus dari saya ya, karena ini rupanya juga sesuatu hal yang unik ya, yang kemudian merupakan hal yang barangkali ini pernah kita temui dalam kehidupan keseharian kita, terutama laki-laki yang bekerja di luar gitu ya kan, kemudian
eh, apa kebanyakan ada di perjalanan gitu ya kan, karena mencari nafkah dan lain sebagainya, maka mungkin sering menemukan hal ini. Marah ketika di jalan mengaji. Jadi rupanya pernah nggak kita, tapi perempuan juga sekarang banyak yang berkendara ya, di jalan itu kadang-kadang ngerasa jengkel, bikin marah, macam-macam bentuknya. Ada yang di depan kita berkendara, sennya kiri, beloknya kanan. Ya Bang Haji ya? Sering. Biasanya siapa itu? Ya, berkendara ya, sennya kiri beloknya kanan, atau sebaliknya sennya kanan beloknya kiri. Gitu. Ya. Nah itu ada yang padahal di depan jalanan kosong, tapi dia jalan lemot banget, udah kayak kiong, ya. Padahal di depannya jalannya kosong. Nah, udah gitu aturan yang bawa mobil kan sebelah kanan, motor sebelah kiri. Ini kagak. Yang mobil dia di kiri terus ngambilnya, ya kan? Yang motor kanan terus ngambilnya. Nah, itu barangkali keseharian yang kita temui, dan ternyata yang model begitu pernah kejadian mengaji zaman Rasulullah SAW sama sahabatnya. Jadi ada riwayat dari Jabir, ia berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu peperangan, dan ada seorang laki-laki berada di atas untanya. Kemudian unta orang Ansor itu berjalan lambat. Kemudian orang Ansor itu berkata, berjalanlah, semoga Allah melaknatmu. Tuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, turunlah engkau dari unta tersebut. Engkau jangan menyertai kami dengan sesuatu yang telah dilaknat. Kalian jangan mendoakan kejelekan bagi diri kalian. Kalian jangan mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Kalian jangan mendoakan kejelekan bagi harta kalian. Tidaklah kalian berada di suatu waktu jika waktu tersebut permintaan diajukan, melainkan Allah akan mengabulkan bagi kalian. Sahabat serombongan sama Rasul ya, berkendara mau perang. Kemudian ada kendaraan yang jalannya lambat, dia kesel, dia marah, sampai keluar ucapan laknatan terhadap yang dia kesal tersebut. Nah, Rasulullah SAW menghukum sahabat itu, ya, untuk keluar dari barisan pasukan Rasul. Kenapa? Karena mungkin menurut pandangan Rasul itu adalah satu sikap yang tidak pantas, ya, satu hal yang tidak pantas, ya. Ketika tujuan baik yaitu berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah, tapi dinodai dengan sikap yang tidak baik, yaitu apa? Ngedumel, marah-marah di jalanan, gitu. Jadi ini ternyata apa yang mungkin kita juga alami dalam keseharian kita, ya, ya, di jalan itu kadang-kadang emang banyak aja macam-macamnya gitu kan. Ada yang nyebrang, aduh jalannya ini banget gitu ya kan, pas banget gitu kita mau jalan dia nyebrang gitu, ya Allah ya Rob. Nah, mulai sekarang karena ilmunya kita udah paham, ilmunya kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW ternyata mewanti-wanti secara khusus berkaitan dengan masalah amarah, maka ini adalah sebuah ketentuan bagi kita selaku umatnya, bahwa yuk kita sama-sama menahan amarah, ya, yang memang muncul dari dalam diri kita. Dengan cara yang bagaimana? Rasulullah udah kasih caranya, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan sesuatu, itu pasti lengkap, ya. Kalau ngelarang pasti ada mengandung kebaikan di dalamnya. Kalau ngelarang pasti ada solusinya dan lain sebagainya.
Seperti ini tadi, larangan tentang marah ya pasti mengandung sebuah keutamaan. Larangan tentang marah, Rasulullah juga kasih gimana solusinya. Kalau lagi marah, isti'adzah. Kalau lagi marah, berwudu. Kalau lagi marah, ketika dia berdiri, maka duduk. Ketika duduk, maka dia berbaring. Kemudian kalau lagi marah, diam itu lebih baik. Diam ucapan, mulut, ataupun juga diam anggota tubuh yang lainnya. Baik, para bapak dan ibu sekalian, barangkali ini yang dapat kami coba sajikan ya berkaitan dengan membahas atau pembahasan hadis Rasulullah SAW, yaitu yang Rasulullah melarang seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada beliau, yaitu dengan larangan supaya dia tidak marah. Dan larangan Rasulullah terhadap seorang laki-laki ini tentunya juga berlaku bagi kita sekalian, umat beliau yang istiqomah untuk bisa menjalankan syariah Islam yang bersumber dari apa yang beliau contohkan. Sementara itu dulu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya coba sajikan ini adalah bermanfaat adanya, dan insya Allah kita semua mudah untuk bisa mengamalkannya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu untuk kita bicarakan lebih lanjut, saya persilahkan.